Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali Joko Chandra mengakui telah memberikan suap kepada pejabat Polri guna memuluskan jalannya berada di Indonesia. Nah, hari ini penyidik tindak pidana korupsi Bareskrim Polri giliran memeriksa 2 pejabat Polri tersebut dan seorang pengusaha pemberi suap guna menelusuri jejak aliran dana Joko Chandra. Akankah skandal ini berlanjut dan menyeret pejabat lainnya? Nah, inilah yang akan kami bahas nantinya di Prime Talk malam hari ini yang merupakan salah satu topik dari 2 topik yang kami hadirkan untuk Anda malam ini. Pertanyaan aliran dana suap oleh saudara CST kepada para tersangka. Jadi penyidik tentunya ngejar ya, melakukan pendalaman, mengejar kapan, di mana, kepada siapa saja uang ini diberikan. Dari hasil pemeriksaannya tentunya kami tidak bisa sampaikan secara keseluruhan, apalagi terkait dengan nominalnya, karena kita masih berproses. Dan yang bersangkutan memang sudah mengakui itu, telah memberikan sebanyak uang tertentu kepada para tersangka. Pemirsa, Joko Sugiarto Chandra mengakui memberikan sejumlah uang kepada 2 Jenderal Polri, yakni Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan Brigjen Pol Prasetyo Utomo. Uang suap diberikan untuk menghapus namanya dari daftar Red Notice. Pengakuan tersebut diungkapkan Joko Chandra dalam pemeriksaan yang dilakukan selama 7 jam kemarin. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Awi Setiono menyatakan fokus pemeriksaan terhadap Joko Chandra adalah untuk menelusuri aliran dana suap yang diberikan kepada pejabat elit Polri. Namun Awi Setiono masih menutup rapat informasi besaran nominal suap yang diberikan Joko Chandra kepada Napoleon Bonaparte dan Prasetyo yang sekarang sudah berstatus tersangka. Prasetyo diduga menerima suap sebesar $20.000 Amerika atau setara 295 juta rupiah. Setidaknya ini adalah barang bukti yang diperoleh oleh Polri saat ini, sedangkan jumlah yang diterima oleh Napoleon belum diketahui. Kita akan konfirmasi lagi terkait dengan pemeriksaan para tersangka hari ini terkait dengan kasus penghapusan Red Notice dan juga surat jalan palsu untuk Joko Chandra dan juga kasus dugaan suap aliran uang dari Joko Chandra. Kita akan berbincang pemirsa dengan 2 orang narasumber. Ada Brigjen Pol Awi Setiono, Karopenmas Mabes Polri, dan juga Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Bapak-bapak, selamat malam. Saya akan ke Pak Awi terlebih dahulu. Pak Awi, artinya tadi reporter kami melaporkan bahwa saat ini pemeriksaan masih berlangsung. Sampai dengan sejauh ini Pak, bagaimana perkembangan pemeriksaan? Apa hal baru yang kita dapatkan? Selamat malam, Mas Saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Awi. Selamat malam juga, Jenderal. Selamat atas jabatan barunya. Mas Rory, memang sampai saat ini pemeriksaan sedang berlangsung. Kami pun juga sedang menunggu. Tentunya nanti kalau selesai pemeriksaan terhadap 3 tersangka lainnya selain Joko Chandra, karena Joko Chandra kemarin sudah diperiksa, hari ini tersangka TS, kemudian tersangka saudara ND dan saudara PU sedang berlangsung. Nanti tentunya akan kami sampaikan juga apa hasil dari pemeriksaan. Namun demikian memang kembali saya juga di sini akan sampaikan bahwasannya
Polri berkomitmen untuk melakukan penyidikan ini secara terang benderang, dan tentunya nanti masyarakat juga akan bisa mengetahui sejauh mana hasil pemeriksaan itu di pengadilan. Pak Awi, terkait dengan dua nama yang diduga menerima suap, yakni Pak Prasetyo dan juga Pak Napoleon, adakah nama lain di balik itu, Pak? Kebetulan kita memang dalam kasus ini ada dua klaster yang sedang dilakukan pemeriksaan. Yang pertama terkait dengan proses penyidikan surat jalan palsu. Kemudian yang kedua terkait dengan tipikor pencabutan red notice. Namun demikian memang beberapa waktu yang lalu Baris Krim Polri melalui Direktur Tindak Pidana Korupsi telah bersurat kepada Kejaksaan Agung bahwasannya Baris Krim Polri meminta izin kepada Kepala Kejaksaan Agung untuk meminta izin pemeriksaan terhadap salah satu jaksa, yaitu jaksa PSN, untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Joko Chandra. Makanya kita akan mengejar follow the money. Jadi penyidik akan mengikuti aliran uang selama ini. Selama itu ada di dalam pemeriksaan, tentunya akan dilakukan pengejaran sampai kemana, siapa saja yang diberikan dan siapa saja yang menerima. Tentunya itu semua akan kita klarifikasi dan kita akan sidik. Apakah Kejaksaan Agung memberikan izin untuk pemeriksaan Jaksa Pinangki, Pak Awi? Informasi terakhir pada hari ini kami terima informasinya sudah ada izin, tinggal nanti beberapa waktu ke depan tentunya tidak akan melakukan klarifikasi, karena memang tahapnya yang untuk yang ketiga ini, kasus yang ketiga ini masih dalam proses penyelidikan. Sebelum saya ke Pak Beni, Pak Awi, apa yang akan dikejar, informasi apa yang dibutuhkan oleh penyidik dari Jaksa Pinangki? Kembali lagi, beberapa waktu lalu kan teman-teman wartawan juga mengejar kami, kenapa penyidik tidak memeriksa yang bersangkutan, termasuk dari Maki juga mengejar itu. Namun semua kan berproses. Bahwasanya dari hasil pemeriksaan beberapa saksi dan tersangka, tentunya inilah yang mendasari, yang melandasi penyidik sehingga harus menginjak ke sana. Karena memang dimungkinkan masih ada pihak-pihak lain yang di luar sana yang menerima aliran dana dari saudara Joko Chandra. Baik, saya akan ke Pak Beni Mamoto yang saat ini Ketua Harian Kompolnas. Pak Beni, beberapa waktu lalu kita berbincang, Anda di BNN begitu, sekarang di Kompolnas. Pak Beni, terkait dengan kasus penghapusan red notice dan surat jalan palsu dari Joko Chandra, yang ini juga diduga melibatkan setidaknya sampai dengan saat ini 2 nama petinggi Mabes Polri. Apa sikap Kompolnas, Pak Beni? Ya, tentunya kami selaku pengawas eksternal terus mengikuti kasus ini, memantau kasus ini, dan kami yakini melalui pengawasan internal, karena di dalamnya sudah ada di Propam, kemudian Irwasu, tentunya juga publik. Saya yakin jalannya penyidikan ini akan on the track, dan di samping itu kita semua tahu bahwa karena kasus ini juga kait-mengkait dengan yang ditangani instansi lain, tentunya cross-check informasi, kemudian misalkan seorang saksi memberikan kesaksian berbeda ketika ditangani instansi lain, dengan mudah akan di-counter dengan pemeriksaan di Bareskrim. Oleh sebab itu, dalam konteks ini tentunya alat bukti menjadi penting, karena pembuktian suap itu kan tidak mudah. Ketika tidak ada saksi, hanya 4 mata, tidak ada tanda terima, dan sebagainya. Tapi saya yakin anggota penyidik yang ada mumpuni, karena mereka juga punya kemampuan didukung teknologi dan sebagainya.
Sehingga Walaupun diharapkan yang diusut adalah petinggi-petinggi dari institusi mereka sendiri, Pak Beni. Anda meyakini profesionalitas penyidik imparsial dan objektif begitu? Saya meyakini karena saya sendiri sudah punya pengalaman waktu lalu malah jauh lebih berat dari ini. Tetapi kita melihat bahwa tahap demi tahap yang dilalui ini, kalau dari kacamata saya sebagai mantan penyidik, sudah on the track. Dan sekali lagi, kita tidak bisa main-main sekarang. Karena apa? Dengan mudah di cross-check dengan bukti lain, atau mungkin pihak lain. Jejak digital yang ada, seperti kita ketahui bersama bahwa masyarakat pun mungkin ada yang punya akses, punya bukti, itu dengan mudah di-share ataupun diberikan kepada penyidik. Baik. Untuk melengkapi atau mengcounter seandainya ada informasi yang tidak benar. Oke. Pak Beni, akankah nanti, ini pertanyaan saya setelah jeda Pak Beni, akankah Kompolnas memanggil Brigjen Prasetyo dan juga Irjen Napoleon? Sama seperti yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan berusaha memanggil Jaksa Pinangki walaupun belum berhasil sampai dengan saat ini. Begitu. Kami akan tanyakan itu Pak Beni. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan kembali, Pak Beni, akankah Kompolnas memanggil Pak Prasetyo dan Pak Napoleon? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kami memantau, memonitor bahwa penyidikan berjalan on the track sesuai tahapannya, tentunya kami tidak mengganggu jalannya penyidikan, karena penyidik sedang fokus, tentunya di samping mengumpulkan bukti-bukti juga melakukan pemeriksaan kepada tersangka. Kalau kami dapati ada sesuatu yang menyimpang atau sesuatu yang dicurigai tidak sesuai dengan aturan, baru kami akan turun. Dan nanti ada saatnya ketika memang semua sudah selesai dan sebagainya, kami dalami dalam rangka kami menyusun laporan untuk Bapak Presiden. Nah, itu tentunya kami akan atur waktunya dengan Kabar Eskrim, dengan Polri untuk melakukan itu. Jadi karena ini hari-hari dulu kerjaan saya seperti ini, menangani kasus seperti ini, termasuk kasus atensi, sehingga kami bisa membayangkan bagaimana yang sedang dilakukan teman-teman. Dikejar waktu, karena menunggu jawabannya hasil penyidikan ini. Baik, Pak Beni, kalau misalnya Anda Kompolnas dalam menjalankan fungsi pengawasan fungsional, bagaimana Kompolnas melihat, mohon maaf saya masuk agak dalam ke dalam kasus begitu, bagaimana Kompolnas melihat terkait dengan aliran dana? Apakah menurut Kompolnas ini berhenti hanya di dua nama ini atau ada kemungkinan bisa kemana-mana lagi, Pak? Semua berangkat dari alat bukti yang ada, dari keterangan tersangka dulu, kemudian saksi-saksi, mata rantai dari uang itu nanti di-trace back, kemudian nanti dari sana kemungkinan akan berkembang ataupun nanti akan ada pihak-pihak lain dari entah instansi lain atau lembaga lain, itu bisa dari penelusuran uang ini. Nah, peran PPATK menjadi penting karena ketika aliran uang ini asalnya dari mana, sumbernya mana, pada saat nanti diperiksa sumber yang sama ada aliran ke tempat lain, maka dengan mudah akan ditelusuri apakah ada kaitan dengan kasus ini atau ada kaitan dengan suap dan sebagainya. Pak Awi, Joko Chandra telah mengakui memberikan suap kepada dua nama, yakni Pak Prasetyo dan juga Pak Napoleon. Begitu. Apakah artinya Pak Prasetyo kita tahu sudah ditahan? Apakah artinya setelah pemeriksaan ini Pak Napoleon dan juga pengusaha Tommy akan ditahan, Pak? Ya, sebagai informasi kepada pemirsa, bahwasanya saudara TS, kemudian saudara NB dan saudara PU pagi ini sedang menjalani pemeriksaan sampai malam hari ini belum selesai. Jadi dari tadi pukul 09.30 mereka sudah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Tentunya kita sangat menghormati, kami sangat menghormati pada penyidik
semua keputusan bahwasanya tersangka ditahan atau tidak, keputusannya adalah pada penyidik. Tentunya kita sama-sama bersabar, kita menunggu, nanti selesai penyidikan tentunya pasti ada keputusan yang bersangkutan ditahan atau tidak. Demikian. Kita tunggu update dan juga keputusan itu. Saya akan terakhir ke Pak Beni. Pak Beni, kalau misalnya teman-teman di Barreskrim kemudian memeriksa sesama perwira tinggi begitu, sejumlah pengamat mengatakan bahwa ini ibarat jeruk makan jeruk. Haruskah diserahkan ke penegak hukum lain, misalnya KPK, Pak Beni? Kami, ini kembali pengalaman saya, jauh lebih berat dari ini. Tapi bisa jalan ketika kita profesional, kemudian akuntabilitasnya juga dijamin. Kenapa saya katakan perlu transparansi? Karena nanti ketika di sidang pengadilan, cross-check alat bukti, saksi, keterangan terdakwa, dan sebagainya, kemudian argumentasi dari lawyer juga. Nah, di situ nanti kalau ada keterangan bohong atau proses penyidikan yang tidak lengkap dan sebagainya, akan terungkap di sana. Oleh sebab itu, saya yakini bahwa teman-teman tidak akan mau mempertaruhkan posisinya sekarang dengan bermain-main dalam kasus yang menjadi sorotan publik ini. Nah, tentunya ini menjadi pembelajaran kepada seluruh anggota Polri tentunya, bahwa ketika kita melaksanakan tugas, kita harus betul-betul profesional, kemudian integritas kita junjung tinggi, dan tentunya transparansi menjadi penting, karena semua itu permainan akan ada waktunya, kemudian hari akan terungkap. Terima kasih Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas, dan juga Brigjen Pol Awi Setiono, Karopenmas Mabes Polri. Kita nantikan juga transparansi dari proses penyidikan kasus ini begitu, dan juga tidak ada yang ditutup-tutupi apabila aliran dana memang mengalir di luar dari dua jenderal tersebut. Terima kasih sekali lagi Pak Awi dan juga Pak Beni atas waktunya di Prime Talk.